Linam Batu Bulan. Nah, jadi panggilannya siapa? Yode. Yode. Nah, sebelum itu perkenalkan nama ibu. Nikadema Mustika. Yode bisa memanggil ibu Bu Mela. Dari sini kita akan membahas mengenai buku IPAS, materi tumbuhan. Nah, kita akan membahas mengenai tubuh tumbuhan dan juga fotosintesis. Dari sini pertama ibu akan membahas mengenai bagian tubuh tumbuhan dan beserta fungsinya. Nah, mungkin sudah tahu apa saja salah satu dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Inti, daun, iya benar sekali. Nah, selain daun, ada juga bunga, ada batang, akar dan juga buah. Nah, setelah itu ibu di sini akan membahas mengenai fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Nah, di mana fungsi dari daun adalah untuk mengumpulkan cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, sedangkan bunga memiliki fungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Kemudian ada fungsi buah, di mana buah memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan serta melindungi dan membungkus biji. Kemudian ada fungsi batang. Batang memiliki fungsi sebagai alat pengangkut nutrisi, air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir ada akar, di mana fungsi akar adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah serta untuk menopang tumbuhan. Nah, adapun akar memiliki dua jenis, yaitu akar pinggang dan akar serabut. Dan di sini ibu akan memberikan gambar dari akar pinggang dan juga akar serabut. Nah, ini merupakan akar pinggang dan akar serabut. Nah, mungkin sudah tahu apa perbedaan dari akar pinggang dan akar serabut pengertiannya. Akar tunggal itu memiliki satu akar, sedangkan akar serabut memiliki banyak cabang. Iya, benar sekali. Jadi akar tunggal itu merupakan jenis akar yang terdiri atas akar utama dari pangkal batang dan pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Contohnya itu tanaman wortel. Sedangkan akar serabut merupakan jenis akar yang dimana dari pangkal batangnya itu terbagi jadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah, seperti ini. Ini banyak sekali cabangnya, sedangkan akar tunggal hanya memiliki satu akar utama. Namun di satu akar utama itu tumbuh akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Kemudian ibu akan membahas mengenai fotosintesis pada tumbuhan. Nah, sebelum itu Dori sudah tahu apa itu fotosintesis? Kurang tahu, Bu. Nah, jadi fotosintesis adalah proses perubahan senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa, di mana glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan juga akan disimpan dalam bentuk makanan. Nah, proses fotosintesis pada tumbuhan yaitu di mana tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Nah, lalu apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tahu? Kurang tahu, Bu. Nah, jadi tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan juga energi cahaya matahari. Nah, kemudian akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral ke dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Nah, lalu pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Nah, kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Nah, karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori tersebut. Nah, pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata.
Nah, stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Nah, klorofil kecil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan juga oksigen. Nah, zat gula yang digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan, lalu oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap hari. Nah, sekarang kan kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Nah, kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta agar sistem kehidupan kita tetap berlangsung dengan lancar. Nah, setelah Ibu menjelaskan semuanya tentang tubuh tumbuhan beserta fungsinya, lalu membahas mengenai fotosintesis, coba lebih disebutkan apa saja bagian tubuh tumbuhan yang Ibu sebutkan tadi. Daun, bunga, buah, batang, akar. Nah, benar sekali. Berarti Luhri sudah memahaminya ya. Nah, lalu Ibu ingin bertanya apa hasil dari fotosintesis yang Ibu jelaskan tadi? Hasil dari fotosintesis itu zat gula dan oksigen. Iya, benar sekali. Berarti Luhri sudah memahami apa saja Ibu yang menjelaskan tadi. Nah, mungkin kita akan melihat langsung apa saja bagian dari tubuh tumbuhan ke halaman. Nih, kita akan menggunakan metode karya misalkan, di mana kita akan melihat langsung bagaimana tubuh tumbuhan tersebut. Nah, jadi di sini ada contoh pohon di mana kita akan praktek langsung apakah Lulu sudah tahu mengenai bagian tubuh tumbuhan. Nah, coba sebutkan dari pohon ini apa saja bagian tubuh tumbuhan dan tunjukkan bagian tersebut di mana. Ini daun. Lalu, terus Ini buah. terus Ini bunga. terus ini Ini batangnya. dan akarnya ada di dalam tanah. Jadi akarnya tidak bisa kita tunjukkan langsung ya. Jadi lebih sudah mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi di dalam kelas mengenai tubuh tumbuhan. Dan kita sudah praktek langsung mengenai tubuh tumbuhan dan Bude sudah tahu apa saja tubuh tumbuhan tersebut. Jadi, terima kasih Bude sudah. Baik, terima kasih Lude sudah membantu Ibu dalam menyelesaikan tugas perkuliahan mengenai video bimbingan belajar materi IPAS, yaitu materi tumbuhan. Nah, tadi itu kita menggunakan metode ceramah dan juga metode diskusi serta metode karya wisata. Di mana metode ceramah itu Ibu menjelaskan bagaimana tubuh tumbuhan dan fungsinya dan juga fotosintesis tadi. Serta ada metode diskusi di mana Ibu bertanya kepada Bude apa saja yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan lalu ada metode karya wisata
di mana kita praktek langsung keluar dan kemudian sudah mengetahui apa saja bagian dari tubuh tumbuhan tersebut. Nah, sekian Ibu ucapkan terima kasih banyak dan juga